Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nihayatul Wafiroh, Wakil Ketua Komisi 9. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI Bapak Profesor Susmi Dasko, yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI Bapak Saan Mustafa, yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI Ibu Sari Yuliati, yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan, mitra kami. Mohon maaf saya sebut duluan nih. Yang saya hormati mitra kami dari Dirut BPJS Kesehatan, yang saya hormati dari Menteri Bappenas, dari Menteri Sosial, dari Menteri Keuangan, dari BPS, yang saya hormati rekan-rekan dari pimpinan Komisi 9, Komisi 8, dan Komisi 11. Terima kasih atas beberapa penjelasannya yang luar biasa. Memang akhir-akhir ini kami terutama di Komisi 9 sudah dibombardir Pak Wakil untuk menerima banyak sekali pertanyaan dan juga protes dari masyarakat terkait PBI. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, ini perlu dilakukan sosialisasi yang jelas terkait pemutusan keanggotaan di PBI ini. Karena seringkali masyarakat tidak mendapatkan informasi tersebut. Walaupun sebenarnya sudah ada SOP yang jelas bagaimana masyarakat harus diberitahu untuk mendapatkan informasi dari pihak-pihak terkait ketika mereka di cut off dari kepesertaan PBI. Sehingga seringkali masyarakat sudah masuk rumah sakit, harus cuci darah, harus melahirkan atau harus berobat yang lainnya, tapi ternyata ketika melakukan pembayaran ternyata sudah tidak menjadi anggota PBI. Itu yang pertama. Jadi sosialisasi itu penting sekali untuk dilakukan. Yang kedua adalah soal PBI dari anggaran APBD. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang dengan anggaran APBD yang tentu kita tahu semuanya banyak berkurang, sehingga ini menjadikan pemerintah daerah sangat mengurangi juga anggaran untuk memberikan PBI untuk APBD ini. Sehingga ketika daerah tidak mampu untuk memberikan anggaran PBI dari anggaran APBD, tentunya banyak sekali masyarakat yang dipotong juga untuk penerima PBI. Di samping itu, ketika masyarakat, contoh ada anak-anak sekolah yang anak kuliah di luar daerah, atau juga anak-anak dari pesantren yang keluar daerah dan mereka mendapatkan biaya PBI dari APBD, ini biasanya sangat kesulitan untuk pindah data, pindah FKTP. Berbeda kalau mendapatkan biaya PBI-nya dari APBN, begitu. Yang selanjutnya terkait pemotongan untuk pasien katastrofik. Sebenarnya kita tanggal 15 Juli tahun 2025 sudah melakukan rapat bersama dengan Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan BPJS dan juga dari BPS. Saat itu Bappenas tidak bisa karena izin waktu itu belum mendapatkan izin dari Komisi 11, izin mungkin karena waktu itu ada bertepatan rapat dengan Komisi 11, jadi Bappenas ada rapat dengan Komisi 11. Di situ ada kesimpulan yang jelas bahwa Komisi 9 DPR RI dan seluruh kementerian yang ada menyepakati untuk menjamin keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak penonaktifan kepesertaan PBI, serta memperkuat sistem transisi dan mekanisme reaktif melalui satu, menjamin prinsip continue of care, pelayanan kesehatan yang berkelanjutan bagi kelompok yang tengah menjalani pengobatan penyakit kronis katastrofik termasuk ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas agar tidak mengalami gangguan akses layanan akibat perubahan status kepesertaan. Tentu ini menjadi concern kita, jangan sampai nanti masyarakat ini kesulitan untuk berobat. Kalau kita lihat data yang disampaikan oleh Pak Menteri Sosial tadi, ada 106.000 masyarakat yang menderita penyakit katastrofik yang itu reaktifnya secara otomatis.
data ini berbeda dengan data yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan juga oleh Pak Menteri Kesehatan. Pak Menteri Kesehatan dengan BPJS datanya sama, yaitu 120.472.000. Jadi ada selisih 14.472. Nah, ini karena datanya ini soal manusia, ini tentu kita melihat ini perbedaannya di mana. Dan saya sebenarnya sepakat dengan Pak Menteri Kesehatan tentang dibutuhkan waktu 3 bulan yang langsung harus aktif otomatis tanpa harus datang. Nah, saya berharap sebenarnya saya tadi mendengarkan Pak Purbaya menjelaskan, saya sebenarnya ingin mendengar langsung reaksi Pak Purbaya mendengar usulan Pak Menteri Kesehatan sebenarnya tadi, bahwa Pak Purbaya, saya berharap Pak Purbaya langsung menjawab, oke, 15 miliar untuk 3 bulan mengcover dari usulan Pak Menteri Kesehatan. Saya sebenarnya tadi berharap itu Pak Purbaya. Jadi dengan seperti itu kan kita jelas bahwa tadi saya pikir usulan dari Pak Menteri Kesehatan itu sangat logis, bahwa 3 bulan, bukan saya membela mitra ya Pak Purbaya ya, bukan karena saya Pak BGS mitra saya, tapi saya pikir ini hal yang paling logis yang bisa kita lakukan dalam 3 bulan ini untuk melihat 120.000 sekian. Jadi saya tidak tahu data yang benar yang mana, ini 120.000 sekian data dari BPJS dan Menteri Kesehatan atau dari data dari Menteri Sosial yang 106.000. Ada selisihnya 14.000 sekian. Nah, kalau usulan dari Pak Menteri Kesehatan tadi bahwa ada 3 bulan langsung aktif, butuh sekitar 15 miliar, dengan seperti itu masyarakat bisa untuk tetap melakukan cuci darah dan sebagainya, thalassemia juga butuh tambahan darah dan sebagainya. Ini akan sangat membantu sambil 3 bulan itu untuk melihat mana yang benar-benar dari desil 1, desil 2 sampai di atasnya. Saya mengapresiasi dari data yang disampaikan oleh BPS bahwa ternyata penerima PBI dari desil 1 dan 5 meningkat dan penerima dari desil ke atasnya menurun, sehingga ini menunjukkan bahwa PBI benar-benar sudah sesuai dengan target. Terakhir, ini soal pemutihan. Pemutihan ini Pak Rahmat, Pak Menteri, mungkin perlu diperjelas ke masyarakat mengenai kriteria pemutihan. Karena sampai sekarang pemutihan ini masih sangat debatable. Apakah ini khusus untuk masyarakat, masyarakat yang sudah meninggal, atau untuk seluruh penerima kelas masyarakat kelas 3 yang menunggak. Karena di masyarakat ini masih debatable. Ini apakah pemutihan itu untuk semua atau tidak. Nah, ini yang perlu kita klarifikasi. Lagi-lagi saya pikir kita perlu sosialisasi mengenai soal ini, karena ini kebutuhan bersama. Saya yakin betul dan kita semua meyakini bahwa ada 3 hal yang negara ini tidak boleh melakukan negosiasi kepada masyarakat. Yang pertama adalah akses kesehatan, yang kedua adalah akses pendidikan, dan yang paling utama adalah akses keselamatan bangsa negara kita. Demikian Wakil Ketua, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin saya hanya ada penjelasan sedikit tentang pertanyaan Ibu dari Komisi 9 tadi. Kenapa uang dari Kementerian Keuangan seret katanya. Jadi kita sudah alokasikan iuran untuk PBI JK tahun 2026 itu sebesar 56,464 triliun. Yang 46,464 triliun sudah masuk dalam DIPA Kementerian Kesehatan dan sudah siap digunakan. Betul Pak? Yang 10 triliun lagi juga dalam DIPA Kementerian Kesehatan, ini masih diberikan catatan diblokir menunggu dasar kebijakan lebih lanjut. Jadi tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa, mau diapain, kita belum clear. Mau dipakai dia untuk membiayain PBI atau menaikkan modal iuran, terserah. Tapi sampai sekarang belum putus. Begitu keluar besok saya bayar. Yang kemudian
Ada juga alokasi bantuan iuran PBIJK yang masih dicadangkan dalam BABUN sebesar 10 triliun. Itu juga menunggu dasar kebijakan lebih lanjut. Mau dipakai apa? Jadi kalau Anda kurang, cepat-cepat minta ke Kementerian Kesehatan, biar diberesin kebijakannya mau diapain, saya keluarkan secepatnya. Uangnya ada. Jadi tadi Menteri Kesehatan klaim katanya uangnya lambat gara-gara mereka curiga saya nggak punya uang. Uang saya banyak, tahun lalu aja 270 triliun cash. Nggak bisa dipakai itu, tapi di luar anggaran ya. Jadi kalau dalam cash, isu cash nggak ada masalah. Anda minta saya kasih. Tadi udah dijelasin ya? Yang dijelasin udah dijelasin. Ya. Mungkin itu dari kami Pak, kami siap mendukung program ini dengan sepenuh hati asal clear. Jangan sampai saya bayar terus nggak jelas uangnya dipakai apa. Terima kasih Pak. Seluruh wartawan yang sudah hadir di sini, kita hari ini sangat berbahagia ya bahwa barang yang kita nantikan, barang yang kita sudah minta selama berbulan-bulan, bahkan dengan lelah, keluar waktu, tenaga, dan segala macam, kita minta ke Komisi Informasi, akhirnya hari ini dibuka, yaitu ijazah yang digunakan Joko Widodo untuk mencalonkan diri jadi presiden di tahun 2014 dan 2019. 2014 yang bawah, 2019 yang atas. Nah, ini mengkonfirmasi temuan-temuan yang saya dapatkan dari sumber lainnya, namun ternyata ada yang salah di sini. Jadi di sini agak berbeda dari sumber-sumber yang saya dapatkan mengenai ijazah yang digunakan 2014. Tetapi itu nanti akan kita investigasi lebih lanjut dan akan kita umumkan hasilnya begitu saya temukan. Nah, untuk Pak Bonatua saya ucapkan selamat bahwa penelitiannya telah membuahkan sebuah hasil ya. Dan nanti akan dibukukan ya Pak Bonatua. Ya. Akan dibuat menjadi sebuah buku yang semoga akan menjadi penerusnya Jokowi White Paper. Ya, silakan Pak Bonatua untuk dijelaskan apa yang akan dilakukan. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Maaf, Pak, saya ngopet nih, takut slip tongue. Jadi, ya selamat siang kepada rekan-rekan media, ya. Terutama ya, saya mengucapkan selamat Hari Pers ya. Nah, jadi sekarang kan Hari Pers nih. Ya. Ini sekaligus membuktikan bahwa keterbukaan informasi juga dambaan dari insan pers. Bagaimana perjuangan ini adalah buktinya bahwa perslah yang menjadi corong kita ke publik menyampaikan ini. Ya. Jadi terima kasih sudah hadir ya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat pemerhati demokrasi, juga keterbukaan informasi, dan terutama untuk masyarakat Indonesia yang selama ini mungkin mohon maaf kata ya kalau saya salah. Yang menurut saya sekarang ada tiga masyarakat Indonesia terbelah tiga ya. Pertama, orang yang percaya bahwa ijazah beliau ada dan asli, dan orang yang ragu-ragu, serta yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Nah, selama ini kita dijebak pada situasi sudah ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Nah, dengan adanya ini ya, pada inti kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi tiga itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti. Ya, ini tentunya sama-sama kita tahu bahwa proses ini kita mulai sejak 3 Agustus yang lalu dengan proses yang panjang dari awal permintaan informasi, lalu KPU mengeluarkan keputusan 731 untuk mengatakan bahwa informasi saya ditolak karena melanggar keputusan KPU 731. Setelah itu publik marah. Setelah publik marah, DPR juga ikut marah, Komisi 2 ikut memanggil mereka. Lalu setelah itu saya juga mengirimkan keberatan, dan keberatan saya itu dijawab dengan dicabutnya keputusan 731 dan disertai dengan diserahkan juga yang 2 ini, tapi ya dengan 9 item yang disembunyikan. Ya. Nah, lantas saya tidak puas,
9 item itu harus dibuka karena ini dalam rangka demokrasi, yaitu jendela keterbukaan informasi. Akhirnya saya sidang sengketakan di Komisi Informasi Publik dan sampai 6 kali sidang ya sejak November ya. Akhirnya keputusan KIP mengatakan bahwa saya menang. Permintaan saya membuka 9 item diterima. Setelah itu KPU dikasih kesempatan untuk banding ke petun. Dan itu yang ternyata KPU cukup bijak, tidak mau menggunakan uang rakyat untuk melawan rakyat. Ya, dengan kata lain, terima kasih KPU ya. Artinya memang ini buktinya bahwa tak sempat saya simpan ini, selalu langsung saya kasih ke publik. Nah, dengan begitu ya, mengapa intinya cara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak Publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya. Jadi dari sini ya saya catat kita ini ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang pihak KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya, saya bilang sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semogalah informasi ini ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya, ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Misalnya tanda tangan itu bisa teliti mungkin nanti netizen ada yang Ahli tanda tangan. yang punya kebetulan dulu meleges pas di tanggal ini. Kan bisa dicek, ini tanda tangannya gimana? Seperti Bang Mike tadi juga, ini kan agak beda posisinya, kok geser ya kan? Nah ini juga agak geser ini dengan data-data yang pernah ada. Nah itu juga nanti akan bisa kita teliti, ya. Dan juga misalnya ada foto, ya, foto juga kita bisa teliti. Tapi khusus untuk foto dan materai, ini hati-hati. Karena apa? Foto dan ini tidak mengandung warna ya, walaupun katanya ini foto hitam putih, tapi mungkin kalau foto aslinya agak beda juga, nggak harus hitam putih sekali, tapi materai juga itu kan berwarna. Meskipun bisa kita lakukan analisis tapi terbatas.
ya tetap terbatas misalnya bentuknya, ya. Dan seperti misalnya juga yang kita tidak bisa, kekurangan kita adalah kita tidak bisa uji dokumen fisik, uji forensik, ya. Kita tidak bisa uji usia kertas, kita tidak bisa uji usia tinta, ya. Kita tidak tahu ukuran aslinya, ini kan 4 ya. Tapi kita tidak tahu ukuran aslinya bagaimana. Itu perlu diingat. Jangan pernah kita meneliti ke wilayah itu memakai sampel ini. Supaya jangan terjadi fitnah. Saya juga tidak suka kalau nanti beliau jadi dipitnah. Memang benar kita publik, tapi tentu kita juga harus punya batas, ya. Mana yang namanya meneliti dokumen publik, mana namanya melewati batas privasi. Nah, untuk itu, ya, sebagai orang yang punya tanggung jawab moral, ya, saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya, ya, bisa dicek di media sosial saya. Artinya kalau kalian mau meneliti, jangan pakai teliti yang dibikin orang lain. Takut saya nanti karena ada kebencian, tiba-tiba foto dirubah jadi apa gitu kan? Tanda tangan dirubah jadi apa sehingga kawan-kawan terjebak pada fitnah karena meneliti sampel yang tidak sekunder. Ini kan sekunder ya. Seperti itu. Jadi nanti silakan nanti mungkin nanti malam saya akan upload ini. Nah, mari kita berdiskusi seluruh Indonesia. Kita jadikan ini diskursus publik. Semua kita dari sini mari berbicara dengan gaya peneliti, tapi jangan sembarangan tuduh. Seperti itu. Dan yang terakhir nih saya mungkin harus mengucapkan terima kasih buat Bapak Prabowo ya yang tetap menjaga iklim demokrasi. Kita tahu KPU ini kita ibaratkan adalah rumah demokrasi kita. Dan kita juga berterima kasih kepada KIP yang menjaga selalu supaya pintu KPU, pintu keterbukaan informasi KPU terbuka. Dan saya juga meskipun kita perjuangan panjang, saya juga berterima kasih ke KPU. Ya meskipun tadi sempat menolak permintaan informasi saya, sempat mengeluarkan peraturan 731, melakukan uji konsekuensi, sempat kita bersidang susah payah, sempat juga saling bantah-membantah. Tapi itu sudah close, kita selesaikan permasalahan kita lanjut ke permasalahan bangsa yang lebih besar, yaitu bagaimana keterbukaan informasi selanjutnya. Saya rasa itu saja. Barangkali ada pertanyaan? Tetap dikasih ke Andri. Ada satu lagi penutup mungkin ya, karena belum ada pertanyaan. Tetap publik bantu kami, dukung kami, karena tugas kita ada 3 lagi ya. Saya lagi meminta ke KPU DKI, KPU Kota Solo untuk tahun 2005-2010. Mereka sudah respon, nanti kita akan berbagi lagi. Artinya ini akan lengkap kita buat jadi data publik. Karena ini memang saya juga di sini saya buat ini untuk penelitian. Mari kita meneliti ya secara bersama-sama. Kenapa? Publik punya hak untuk meneliti informasi publik. Ini bukan barang yang kita takutin untuk diteliti. Kenapa? Hak publik sudah dinikmati pejabat publik. Sudah sepatutnya kita publik juga mengganggu haknya. Seperti itu. Saya rasa itu aja. Ada mau tambahin Bang Mai? Ya, saya tambahin sedikit ya Pak Bona, supaya kita tidak lupa bahwa ijazah-ijazah ini sudah seharusnya diberikan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk diautentikasi. Supaya publik percaya bahwa ini asli. Dibawalah oleh Pak Jokowi ijazah aslinya, dan KPU membawa ijazah 2 ini, dan dibawa ke Arsip Nasional supaya diautentikasi menjadi asli. Karena identik itu menurut saya tidak ada gunanya. Nah, yang kedua, tolong KPU Solo dan KPU DKI Jakarta, sudahlah, kita sudahi saja sidang itu. KPU RI saja sudah memberikan, ada apa lagi yang bermasalah di sini? Berarti ini adalah data publik dan harus diberikan. Yang ketiga, jangan salah, ada 1 orang lagi yang masih dipermasalahkan ijazahnya atau surat keterangannya. Kalau ini diberikan, maka Gibran Rakabuming Raka juga harus memberikan hal yang sama. Saya di sini netral, bukan menyerang siapa-siapa, tetapi kalau satu bisa diberikan, semua harus diberikan. Bahkan kelulusan akmilnya Pak Prabowo pun boleh diberikan. Jadi jangan ada yang dibilang
tabu atau wajangan karena dia masih menjabat, tidak. Menurut saya akan lebih gentle, lebih keren, lebih anak muda, lebih Gen Z kalau Pak Gibran juga memberikan hal yang sama kepada kita. Sudah, itu aja dari saya. Ya, makasih. Ya, Makasih ya. begini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko, Ibu Sari dan Bapak Saan Mustafa. Yang kami hormati pimpinan Komisi 8, Komisi 9 dan Komisi 11. Yang kami hormati Menteri Bappenas Republik Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, kemudian Menteri Kesehatan dan BPS Republik Indonesia. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya tidak ada di komisi terkait, tapi saya diundang. Terima kasih karena sekarang di Komisi 13 tentu soal sistem jaminan sosial nasional adalah soal HAM warga negara yang dimandatkan juga dalam peraturan di nasional kita maupun dalam peraturan internasional. Nah, oleh karena itu menurut saya kita kembali sedikit pada Undang-Undang 40 2004 yang mengamanatkan adanya kenapa kita bisa ada BPJS sekarang ini. Undang-Undang tentang SJSN ada prinsipnya 7, Undang-Undang kegotong royongan, kemudian prinsip nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dan kepesertaan wajib. Lalu kemudian lahirlah Undang-Undang BPJS 25 Oktober 2011. Saya dengan Ibu Putisari berjuang waktu itu di Komisi 9. Kami sama-sama dalam keadaan hamil. Disahkan di paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011. Undang-undang ini lahir tidak dengan mudah, Bapak Ibu yang kami hormati. Undang-undang ini bertahun-tahun kami perjuangkan. Dan kemudian lahirlah PP nomor 75 tahun 2021 tentang pelaksanaan program PBI Jaminan Kesehatan dengan sasaran utamanya fakir miskin, masyarakat tidak mampu, kelompok rentan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan saya teringat bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat pelantikan di paripurna DPR, bahwa tidak menginginkan lagi adanya kebijakan yang tidak berbasis pada data faktual atau berbasis hanya pada data statistik yang terindikasi tidak sesuai dengan kebutuhan real dan kondisi real rakyat Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi dikatakan peserta PBI yang ditanggung oleh APBN 96,5 juta sekian begitu, dan kemudian tadi disampaikan oleh Pak Dolfi, pimpinan dari Komisi 11, sebetulnya ada 146 juta yang telah diputuskan penerima PBI dengan anggaran 58,9 triliun. Pertanyaan pertama saya adalah kenapa masih harus ada, tadi dari fraksi PKB mengatakan kenapa harus ada yang masih dibebankan pada APBD? Pada APBD dengan total kepesertaan data tadi disampaikan per bulan Februari ada 47.392.788 orang masih dibebankan kepada APBD. Padahal di dalam APBN sudah diamanatkan 146 juta dan yang telah dialokasikan 96,515 juta. Artinya keseluruhan peserta PBI saat ini adalah 143.908.093 peserta. Dikalikan jumlah penduduk Februari saat ini, kalau di googling, ini juga datanya belum pasti, tapi anggaplah benar 287,041161 jiwa. Artinya dengan prinsip yang tadi sasaran utama penerima bantuan iuran, dari 143,98 juta jiwa, artinya jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini 50,31%. Bapak Menteri Keuangan, tentu ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Kalau dikalikan ya, apakah ini data yang faktual? Karena kalau 50,31%, saya mohon masukan dari senior-senior Komisi 11, dari semua yang hadir di sini, apa kategori negara kita jika 50,31% tidak mampu? Sehingga menurut saya ini juga sangat tidak baik. Bagaimana sebetulnya
Presiden Prabowo berupaya agar anggaran itu turun langsung ke desa. Agar pendataan itu sebetulnya harus dimulai dari desa. Oleh karena itu izin saya merekomendasikan. Pertama, saya sepakat reaktivasi peserta yang dinonaktifkan tadi segera, karena ini mohon izin pimpinan, mereka sangat, ini persoalan nyawa. Ada 120.472 orang kali 42.000 kali 3 bulan hanya 15,179 miliar, bukan uang kita. APBN bukan uang saya, bukan uang kita, uang rakyat. Saya kira cukup ini. Saya yakin Pak Purbaya juga akan mengatakan tadi cukup karena sudah dialokasikan, sebetulnya tinggal diturunkan. Yang kedua adalah benahi ekosistem data yang terintegrasi mulai dari desa dan kelurahan. Saya yakin bahwa anggaran tepat sasaran, jika data tepat sasaran, basis anggaran adalah data dasar negara, begitu. Karena itu saya dalam hal ini mengapresiasi khususnya kepada Bapak Prof. Dasko yang menginisiasi adanya prolegnas prioritas 2026 tentang RUU 1 Data Indonesia yang diinisiasi oleh DPR RI, khususnya Balik Republik Indonesia. Demikian pimpinan, sekali lagi mohon dukungannya kita untuk membenahi data negara, karena kita percaya bahwa di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Ini bukan soal deretan angka. Kita bekerja di sini, saya yakin pimpinan, bukan sekedar untuk menghitung secara teknis deretan angka, dataset dan sebagainya. Keberhasilan kita bukan apa yang ditayangkan dalam PowerPoint, tapi keberhasilan kita ketika kita sejalan dengan Presiden Prabowo bahwa anggaran itu harus berbasis pada data agar pembangunan programnya semua terukur, terarah dan tepat sasaran, termasuk bagi peserta penerima bantuan iuran. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menteri Sosial dulu, baru Menteri Keuangan. Terima kasih pimpinan warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Lanjut dengan Menteri Keuangan, kemudian Bappenas, baru saya akan kasih kesempatan kepada rekan-rekan dari Komisi 11, 8, dan 9. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan DPR, Ketua Komisi 8, 9, dan 11 DPR RI, para anggota Komisi 8, 9, dan 11 DPR RI. Terima kasih untuk telah mengundang saya pada rapat pada siang hari ini. Saya nggak tahu bisa ngomong banyak nggak tentang BPJS, tapi saya akan coba isi sedikit lah dan memberi masukan sedikit juga. Bapak Ibu pimpinan anggota Komisi 8, 9, dan 11 yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa APBN 2026 next didesain tetap ekspansif dan sustainable untuk mendukung 8 agenda prioritas yang diantaranya untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas, termasuk untuk mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, sehingga akan meningkatkan akses, kualitas layanan, serta mampu memproteksi keuangan masyarakat dalam memenuhi biaya kesehatan. Kalau kita lihat tuh total biayanya mencapai 247,3 triliun rupiah. Jadi pemerintah betul-betul serius memperbaiki kesehatan masyarakat. Ini mungkin angka yang kadang-kadang orang nggak tahu. Kalau saya di keuangan juga bingung, pusing terus. Ini besar terus, makin besar, tapi nggak apa-apa. Ini memang kewajiban pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Next, berbagai program pemerintah memberikan manfaat yang diterima langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekitar 897,6 triliun rupiah dari total belanja pada APBN 2026 diperkirakan akan diterima oleh masyarakat dalam bentuk MBG, subsidi, dan kompensasi energi, KUR, serta berbagai program bansos termasuk PBI JKN bagi 96,8 juta orang. Jadi terlihat sekali keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat ya.
Sebanyak 59% dari total alokasi tersebut akan dimanfaatkan oleh masyarakat yang seharusnya menjadi PBI JKN desil 1 sampai 5. Namun masih ada sekitar 41% masyarakat PBI JKN yang berada pada desil 6-10 yang seharusnya tidak menjadi PBI JKN. Mungkin langsung ya. Slide 5 langsung. Pemerintah secara konsisten mewujudkan kesehatan yang berkualitas. Pada tahun 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai 247,3 triliun rupiah, seperti yang saya sebutkan tadi, meningkat 13,2% dibanding tahun sebelumnya. Mencakup di dalamnya untuk mendorong efektivitas program JKN melalui dukungan iuran bagi penerima bantuan iuran atau PBI untuk 96,8 juta peserta. Seperti yang tadi disebutkan juga oleh Menteri Kesehatan. Komitmen pemerintah terhadap JKN diwujudkan melalui dukungan pembiayaan JKN yang terdiri dari pembiayaan defisit. Sejak tahun 2014 sampai 2019, tren pembiayaan JKN mengalami peningkatan defisit. Penyebab utama karena gap iuran dengan manfaat. APBN berkontribusi menutup defisit hingga tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya dengan melakukan intervensi dengan penyesuaian melalui Perpres 75/2019, Jo Perpres 64/2020. Yang kedua adalah melalui pembayaran iuran bagi penyelenggara negara ASN mencangkup pekerja penerima upah penyelenggara negara ASN Pusat, TNI dan Polri, juga yang bukan pekerja penyelenggara negara yaitu pensiunan dan veteran. Yang ketiga melalui jalur pembiayaan P4 untuk reformasi JKN. Dukungan reformasi JKN melalui skema program for result atau P4 dalam rangka penguatan kualitas dan akses layanan dan keberlanjutan dan efisiensi penajaman belanja kesehatan dalam JKN. Berikutnya. Pemerintah juga mendukung JKN dengan membayarkan iuran PBI JKN melalui DIPA Kemenkes. Komitmen pemerintah terlihat dari capaian PBI JK yang selalu di atas 99% sejak tahun 2023. Sejak tahun 2021, besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 telah disamakan dengan iuran peserta penerima bantuan iuran atau PBI, yaitu sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Dari total iuran tersebut, Rp35.000 dibayarkan oleh peserta PBPU dan BP atau pihak lain atas nama peserta, sementara Rp7.000 dibayarkan oleh pemerintah sebagai bantuan iuran, dengan rincian Rp4.200 ditanggung oleh pemerintah pusat dan Rp2.800 ditanggung oleh pemerintah daerah. Saat ini pemerintah juga tengah dalam proses penyusunan rancangan peraturan presiden tentang penghapusan piutang iuran dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional. Coba bisa balik ke slide nomor 4 kalau nggak salah. Nomor 4. Ini saya di Kementerian Keuangan mencoba menganalisa kenapa sebelumnya nggak ada keributan, terus akhirnya ini tiba-tiba ada keributan. Kalau kita lihat tabel ini yang tadi juga dipakai oleh Menteri Sosial, itu jumlah penghapusan dan penggantian PBI JK yang dihapus tuh di bulan Februari tahun 2026 naiknya atau mencapai 11 juta orang, itu hampir 10% dari total kan, dari 98. Sebelumnya 7, 1, 1, 1, 1 di bawah 1 juta, dan 1 juta di bawah 1 juta. Jadi ini yang menimbulkan kejutan, kenapa tiba-tiba rame di bulan Februari tahun ini menurut dugaan kami ya.
karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi, sehingga ya kerasa lah itu. Kalau 10% karena kan kerasa tuh, kalau 1% nggak ribut orang-orang. Begitu 10, hampir yang sakit tuh hampir semuanya kena tuh, dugaan saya ya. Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau ada angkanya drastis seperti ini ya di smoothing sedikit lah, di average 3 bulan, 4 bulan, atau 5 bulan terserah, tapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu. Bapak, Ibu pimpinan, dan seluruh anggota Komisi 8, 9, dan 11 yang saya banggakan, kita semua tentu ingin program JKN ini dapat berjalan efektif, sehingga benar-benar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa keributan yang terlalu signifikan, karena uang yang saya keluarkan sama, nggak berubah. Kenapa keributannya beda? Berbagai langkah perbaikan tentunya harus terus dilakukan agar tepat sasaran. Apa? Iya keributan kan. Oh, ribut aja lo. Kan saya hanya diundang ke sini, katanya ada protes di masyarakat ramai. Tadi Bapak Ketua juga bilang ada keributan di masyarakat sedikit. Jadi saya bilang keributan aja lah biar sama bahasanya ya Pak ya. Tapi kita ngerti masalahnya di mana. Jadi dengan sejalan dengan tersebut, upaya perbaikan ketetapan sasaran senantiasa harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Tadi Pak Menkes sudah memberi permintaan berapa bulan, segala bulan. Saya perkuat sedikit deh. Pertama, perubahan data PBI JKN pada prinsipnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran, melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Itu. Jadi pemutahirannya jangan bikin keributan. Yang kedua, penonaktifan peserta PBIJK dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namun diberikan jangka waktu 2-3 bulan, tadi Pak Menkes 2 bulan, 2-3 bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi begitu mereka masuk list, tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Kemudian masukan dari kami adalah penentuan jumlah PBI dilakukan dengan hati-hati dan terukur, dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program JKN. Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada. Kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98. Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu. Jadi masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya. Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin. Dengan demikian penjelasan kami tentang dukungan APBN 2026 untuk mendorong efektivitas program JKN dalam rangka mewujudkan SDM unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing untuk menghadirkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Menteri Bappenas. Terima kasih Bapak Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seluruh wartawan yang sudah hadir di sini, kita hari ini sangat berbahagia ya bahwa barang yang kita nantikan, barang yang kita sudah minta selama berbulan-bulan, bahkan dengan lelah, keluar waktu, tenaga, dan segala macam, kita minta ke Komisi Informasi, akhirnya hari ini dibuka, yaitu ijazah yang digunakan Joko Widodo untuk mencalonkan diri jadi presiden di tahun 2014 dan 2019. 2014 yang bawah, 2019 yang atas. Nah, ini mengkonfirmasi
temuan-temuan yang saya dapatkan dari sumber lainnya, namun ternyata ada yang salah di sini. Jadi di sini agak berbeda dari sumber-sumber yang saya dapatkan mengenai ijazah yang digunakan 2014. Tetapi itu nanti akan kita investigasi lebih lanjut dan akan kita umumkan hasilnya begitu saya temukan. Nah, untuk Pak Bonatua saya ucapkan selamat bahwa penelitiannya telah membuahkan sebuah hasil ya. Dan nanti akan dibukukan ya Pak Bonatua. Ya. Akan dibuat menjadi sebuah buku yang semoga akan menjadi penerusnya Jokowi White Paper. Ya. Silakan Pak Bonatua untuk dijelaskan apa yang akan dilakukan. Baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Maaf, Pak, saya ngopet ini, takut slip tang. Jadi, ya selamat siang kepada rekan-rekan media, ya, terutama ya, saya mengucapkan selamat Hari Pers ya. Nah, jadi sekarang kan Hari Pers nih. Ya. Ini sekaligus membuktikan bahwa keterbukaan informasi juga dambaan dari insan pers. Bagaimana perjuangan ini adalah buktinya bahwa perslah yang menjadi corong kita ke publik menyampaikan ini. Ya. Jadi terima kasih sudah hadir ya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat pemerhati demokrasi, juga keterbukaan informasi, dan terutama untuk masyarakat Indonesia yang selama ini mungkin mohon maaf kata ya kalau saya salah. Yang menurut saya sekarang ada tiga masyarakat Indonesia terbelah tiga ya. Pertama, orang yang percaya bahwa ijazah beliau ada dan asli, dan orang yang ragu-ragu, serta yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Nah, selama ini kita dijebak pada situasi sudah ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Nah, dengan adanya ini ya, pada inti kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi tiga itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti. Ya, ini tentunya sama-sama kita tahu bahwa proses ini kita mulai sejak 3 Agustus yang lalu dengan proses yang panjang dari awal permintaan informasi, lalu KPU mengeluarkan keputusan 731 untuk mengatakan bahwa informasi saya ditolak karena melanggar keputusan KPU 731. Setelah itu publik marah. Setelah publik marah, DPR juga ikut marah, Komisi 2 ikut memanggil mereka. Lalu setelah itu saya juga mengirimkan keberatan, dan keberatan saya itu dijawab dengan dicabutnya keputusan 731 dan disertai dengan diserahkan juga yang 2 ini, tapi ya dengan 9 item yang disembunyikan. Ya. Nah, lantas saya tidak puas, 9 item itu harus dibuka karena ini dalam rangka demokrasi, yaitu jendela keterbukaan informasi. Akhirnya saya sidang sengketakan di Komisi Informasi Publik, dan sampai 6 kali sidang ya sejak November ya. Akhirnya keputusan KIP mengatakan bahwa saya menang. Permintaan saya membuka 9 item diterima. Setelah itu KPU dikasih kesempatan untuk banding ke petun. Dan itu yang ternyata KPU cukup bijak, tidak mau menggunakan uang rakyat untuk melawan rakyat. Ya, dengan kata lain, terima kasih KPU ya. Artinya memang ini buktinya bahwa tak sempat saya simpan ini. Selalu langsung saya kasih ke publik. Nah, dengan begitu ya, mengapa inti acara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya. Ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 2-3 kubu tadi.
nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya. Jadi dari sini ya saya catat kita ini bisa, ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang pihak KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya bilang sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semogalah informasi ini. Ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya, ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir, ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Misalnya tanda tangan itu bisa teliti, mungkin nanti netizen ada yang Ahli tanda tangan. yang punya kebetulan dulu meleges pas di tanggal ini. Kan bisa dicek, ini tanda tangannya gimana? Seperti Bang Mike tadi juga, ini kan agak beda posisinya, kok geser ya kan? Nah ini juga agak geser ini dengan data-data yang pernah ada. Nah itu juga nanti akan bisa kita teliti, ya. Dan juga misalnya ada foto, ya, foto juga kita bisa teliti. Tapi khusus untuk foto dan materai, ini hati-hati. Karena apa? Foto dan ini tidak mengandung warna, ya. Walaupun katanya ini foto hitam putih, tapi mungkin kalau foto aslinya agak beda juga, nggak harus hitam putih sekali. Tapi materai juga itu kan berwarna. Meskipun bisa kita lakukan analisis tapi terbatas, ya, tetap terbatas misalnya bentuknya, ya. Dan seperti misalnya juga yang kita tidak bisa, kekurangan kita adalah kita tidak bisa uji dokumen fisik, uji forensik, ya. Kita tidak bisa uji usia kertas, kita tidak bisa uji usia tinta, ya. Kita tidak tahu ukuran aslinya, ini kan 4 ya. Tapi kita tidak tahu ukuran aslinya bagaimana. Itu perlu diingat. Jangan pernah kita meneliti ke wilayah itu memakai sampel ini, supaya jangan terjadi fitnah. Saya juga tidak suka kalau nanti beliau jadi dipitnah. Memang benar kita publik, tapi tentu kita juga harus punya batas, ya. Mana yang namanya meneliti dokumen publik, mana namanya melewati batas privasi. Nah, untuk itu, ya, sebagai orang yang punya tanggung jawab moral, ya, saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya, ya. Bisa dicek di media sosial saya. Artinya kalau kalian mau meneliti, jangan pakai teliti yang dibikin orang lain. Takut saya nanti karena ada kebencian, tiba-tiba foto dirubah jadi apa gitu kan. Tanda tangan dirubah jadi apa sehingga kawan-kawan terjebak pada fitnah. Karena meneliti sampel yang tidak sekunder. Ini kan sekunder ya. Seperti itu. Jadi nanti silakan, nanti mungkin nanti malam saya akan upload ini.
Nah, mari kita berdiskusi seluruh Indonesia. Kita jadikan ini diskursus publik. Semua kita dari sini mari berbicara dengan gaya peneliti. Tapi jangan sembarangan tuduh, seperti itu. Dan yang terakhir nih, saya mungkin harus mengucapkan terima kasih buat Bapak Prabowo ya, yang tetap menjaga iklim demokrasi. Kita tahu KPU ini kita ibaratkan adalah rumah demokrasi kita. Dan kita juga berterima kasih kepada KIP yang menjaga selalu supaya pintu KPU, pintu keterbukaan informasi KPU terbuka. Dan saya juga meskipun kita perjuangan yang panjang, saya juga berterima kasih ke KPU. Ya meskipun tadi sempat menolak permintaan informasi saya, sempat mengeluarkan peraturan 731, melakukan uji konsekuensi, sempat kita bersidang susah payah, sempat juga saling bantah-membantah. Tapi itu sudah close, kita selesaikan permasalahan kita lanjut ke permasalahan bangsa yang lebih besar, yaitu bagaimana keterbukaan informasi selanjutnya. Saya rasa itu saja. Barangkali ada pertanyaan? Tetap dikasih ke Andri. Ada satu lagi penutup mungkin ya, karena belum ada pertanyaan. Tetap publik bantu kami, dukung kami, karena tugas kita ada 3 lagi ya. Saya lagi meminta ke KPU DKI, KPU Kota Solo untuk tahun 2005-2010. Mereka sudah respon, nanti kita akan berbagi lagi. Artinya ini akan lengkap kita buat jadi data publik. Karena ini memang saya juga di sini saya buat ini untuk penelitian. Mari kita meneliti ya secara bersama-sama. Kenapa? Publik punya hak untuk meneliti informasi publik. Ini bukan barang yang kita takutin untuk diteliti. Kenapa? Hak publik sudah dinikmati pejabat publik. Sudah sepatutnya kita publik juga mengganggu haknya. Seperti itu. Saya rasa itu aja. Ada mau tambahin Bang Mai? Ya, saya tambahin sedikit ya Pak Bona, supaya kita tidak lupa bahwa ijazah-ijazah ini sudah seharusnya diberikan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk diautentikasi. Supaya publik percaya bahwa ini asli. Dibawalah oleh Pak Jokowi ijazah aslinya, dan KPU membawa ijazah 2 ini, dan dibawa ke Arsip Nasional supaya diautentikasi menjadi asli. Karena identik itu menurut saya tidak ada gunanya. Nah, yang kedua, tolong KPU Solo dan KPU DKI Jakarta, sudahlah, kita sudahi saja sidang itu. KPU RI saja sudah memberikan, ada apa lagi yang bermasalah di sini? Berarti ini adalah data publik dan harus diberikan. Yang ketiga, jangan salah, ada 1 orang lagi yang masih dipermasalahkan ijazahnya atau surat keterangannya. Kalau ini diberikan, maka Gibran Raka Buming Raka juga harus memberikan hal yang sama. Saya di sini netral, bukan menyerang siapa-siapa, tetapi kalau 1 bisa diberikan, semua harus diberikan. Bahkan kelulusan akmilnya Pak Prabowo pun boleh diberikan. Jadi jangan ada yang dibilang tabu atau wah jangan karena dia masih menjabat, tidak. Menurut saya akan lebih gentle, lebih keren, lebih anak muda, lebih Gen Z kalau Pak Gibran juga memberikan hal yang sama kepada kita. Sudah, itu aja dari saya. Ya, makasih. Ya, makasih ya. Begini,